Dia tanya apa? Ayo. Bapak di situ di jauh banget. Mau dekat? No. Siapa, Cang? Atau nanti aja ya? Ada apa? Ada apa agak siang? Ya bisa ini. Sampai selesai. Hah? Sama. Saya juga pulang sebentar kan? Ayo tanya apa dulu? Dari garis besarnya saja. Saya kasih garis besarnya saja. Nanti kan bisa dimainkan bahasa-bahasanya. Bagaimana Bapak menyusun perencanaan pembelajaran PKN agar selaras dengan tujuan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan? Di awal itu kan ada diagnostik untuk mengetahui minat dulu, karena di awal masuk kelas itu kan peminat dulu. Habis itu kalau penyampaian PP-nya kita ke materinya, habis itu kan ya biasa, pengajaran biasa lewat modul biasa. Tapi PKN itu kan mata pelajarannya tidak begitu banyak jamnya di sekolah, paling hanya 2 atau 4 lah, 4 jam ya. Kalau biasanya di sini itu dengan apa ya, dengan media yang nyata. Contohnya itu kalau kelas 5 adalah norma. Kadang kita ajak murid itu ke tempat ibadah, karena itu memang materi. Yang kedua, kalau kelas 5 itu kan sila, ya, keterkaitan antara sila pertama sampai sila kelima. Sila itu nanti kita kadang melibatkan masyarakat sekitar yang berkebutuhan, berarti kadang kita ngajak para ustadz sesuai dengan agama yang di sini. Ya. Ada lagi Bapak, nggak apa-apa? Banyak tadi Bapak. Buat Bapak sedikit deh. Menurut Bapak, bagaimana peran mata pelajaran PKN dalam membentuk karakter siswa SD dan sejauh mana tujuan tersebut dapat tercapai dalam Satu dulu. Ini satu Bapak. Kalau perannya mapel PKN itu dalam kehidupan sehari-hari bagi siswa sangat amat, karena kan bersentuhan dengan nilai-nilai sosial. Kalau di kelas 5 itu ada norma 5 kayaknya, norma agama, sosial, budaya, dan apa gitu, 5 kayaknya. 5-5-nya norma itu berhubungan erat di masyarakat dan dapat diterapkan, karena nanti keterkaitannya dengan sila 1 sampai sila 5. Kalau ditanya seberapa jauh perannya mata pelajaran PKN, sangat berperan. Tapi bukan hanya PKN yang sangat berperan, semua mata pelajaran ya saling berperan dan saling mengisi. Tidak ada peran yang menonjol dari mapel, tapi setiap mata pelajaran itu ya berintegrasi atau saling berhubungan dan berkaitan. Itu bukan pelajaran PKN Bapak. Bukan hanya pelajaran PKN saja. Misalnya contoh agama, nanti berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya, bisa dihubungkan dengan norma agama. Ada lagi misalnya BTQ. BTQ itu kan juga berhubungan dengan norma keagamaan dalam pelafalan ketika sholat. BTQ-nya banyak. Selain itu juga bisa berkaitan dengan mata pelajaran eksak, matematika misalnya. Matematika juga
Kan dari kelas rendah itu diajarkan satuan, puluhan, ribuan, dan ratusan. Itu juga berkaitan dengan mata pelajaran lain. Tidak hanya PKN saja, tapi saling ketergantungan dan saling berintegrasi. Gitu. Ada lagi? Ada Bapak, tanya Bapak. Bagaimana Bapak merancang pembelajaran PKN agar tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa? Di sini itu sangat ditekankan sopan santun dan akhlak. Ya. Jadi itu yang jadi titik konsennya sekolah sini. Yang jelas itu juga berhubungan dengan norma agama dan norma adat. Adat sopan santun dan akhlak itu apa ya? Kalau di sini itu ya sangat dijunjung tinggi. Salah satu contohnya saja ketika anak-anak nongkrong jajan itu, terus kelihatan di kita itu apa itu sokne tongkul apa namanya? Ini bersilang kaki. Naik kaki. ya kakinya, nah itu kita tegur dengan halus. Karena itu kita anggap tidak sopan, kurang berakhlak. Itu sopan. Ya, sekolah sini menekankan akhlak dan sopan santun. Berarti menummer satukan Bapak. Ya, betul. Udah, saya nanti kalau jadi guru kayak gitu juga. Harus itu. Nilai-nilai karakter apa yang ingin ditanamkan melalui pembelajaran PKN? Yang jelas norma yang sangat berhubungan erat dengan kesopanan yang tadi. Yang tadi ya Pak, yang Ya. nomor satukan. Karena memang ada norma agama, norma adat istiadat, norma kesusilaan itu di pencapaian ICP ada. Kalau kita lima. Nanti kalau mau minta CP, datang saya di Google banyak. Tapi CP itu norma itu ada di CP kita, ada di CP Kelapa. Norma agama, norma sosial, norma adat istiadat. Jadi nanti larinya ke sana, akhlak dan Apakah materi PKN yang diajarkan sesuai dengan kurikulum yang sudah diterapkan oleh materi sekarang atau masih menggunakan kurikulum materi sebelumnya? Oke, itu mimpi. Materi Bapak. yang jelas harus sesuai kurikulum lah. Menteri Bapak. Menteri Bapak. Hah? Menteri. Menteri maksudnya Apa ya Bapak? kurikulum PKN itu Heeh. CP-nya Ya, itu dari yang menteri atau dari yang Bapak itu atau yang pokoknya yang kayak dari sekarang atau yang sebelumnya tuh Bapak? Kurikulumnya. setiap tahun kan terkadang ada CP yang berubah. CP yang direvisi bukan berubah, direvisi. Jadi otomatis kita ikut itu. Yang pemerintah. Harus iya. Anda mungkin sekolah membuat CP sendiri. Kan siapa tahu Bapak? Tidak ada. Kecuali membuat sekolah di luar Indonesia tidak apa-apa. Di luar negara ini. Yang namanya CP itu kan sudah disesuaikan dengan yang direvisi dan yang terbaru dan menteri. Harus itu. Karena nanti kan berhubungan dengan asesmennya dan berhubungan dengan kegiatan yang ada di KKB. KKB, kelompok kerja guru. Ada kelompok kerja guru terus. Nanti juga kamu akan tahu. Nanti Bapak, bukan sekarang ya? Terus Bapak, metode apa yang digunakan Bapak dalam mengerjakan PKN? Kan ada ceramah, diskusi, tanya jawab. Bapak itu yang lebih apa ya? Yang lebih manjur gitu loh Pak. Lebih maju. Apa ya Pak? Yang lebih banyak digunakan Yang gitu lebih banyak ke metode apa metode ceramah, diskusi, apa metode Saya itu terbiasa dengan kalau tentang norma agama, saya
saya terbiasa dengan media gambar yang kita pakai slide di pakai LCD itu. Iya. Kita mengeluarkan gambar berupa orang Muslim. Ini agamanya apa? Islam. Tempat ibadahnya di mana? Misalnya apa? Tempat sucinya apa? Siapa? Nah, kadang saya fotonya pendeta. Ini agamanya apa? Tempat sucinya apa? Ibadahnya apa? Kan materinya itu. Jadi anak-anak itu tidak abstrak pemikiran, tapi ada media nyata yang dia lihat. Misalnya saya keluarkan ini loh gambarnya masjid, ini untuk agama apa? Islam. Tentunya apa? Jadi misalnya apa? Tahu kamu? Apa? Agamanya apa? Islam. Kita sucinya apa? Hari besarnya apa? Hari Idul Fitri. Banyak Bapak. Apa? Hari besarnya agama Islam apa? Hari Idul Fitri. Cuma. Kelas SD itu diajari loh. Bapak diajari Bapak. Bapak tahu. Apa? Ya kamu bilang biru lu kok benar tak tahu. Kan? Artinya begini, anak-anak itu tidak hanya dicoki dengan ceramah. Nah, yang metode ceramah itu perlu untuk merangsang materi awal. Tapi biasanya kalau saya itu saya pakai ini loh, ini gambarnya apa? Biasanya gambar masjid. Ini untuk agama apa? Islam. Ini loh tempat ibadahnya agama Islam. Terus tempat sucinya apa? Nah, hari besarnya apa? Apa hari besar? Idul Fitri nggak sih? Idul Fitri sama ya. Yang orang Apa ya? Yang Kita benar Pak Iwan tuh. revisi gitu. Itu. Nah, ini loh kelenteng misalnya. Ini loh gereja, tapi bukan pakai buku tapi pakai layar. Ada fotonya, ada medianya. Slide ya Bapak? Ya, ada slide. Jadi anak-anak itu, oh ingat lu pasti kocak kelenteng, ingat lu kocak wihara, ingat lu kocak gereja gitu. Ini kayak termasuk diskusi gitu Pak. Metode diskusi. Ya, Jadi Bapak menggunakan metode semua sesuai dengan kebutuhan tipenya, sesuai dengan sikonnya yang ada. Nah, tidak hanya perlu ceramah saja. Ya, banyak. Nggak sih. Nama Des? Berapa lagi? Terlalu banyak komik. Enggak Bapak. Dikit Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Perlu ya. Iya, laporan Bapak. Ilegal. Di ChatGPT nanti saya nyari katanya. Ramdan. Bapak Ramdan. Ya. Asal Bapak dari mana? Lenteng. Lenteng ini lenteng juga. Lenteng mana? Tengah, Polres Tengah. Korea Tengah itu lebat jalan si paling gede ya? Atau lebat jalan saya itu loros polsek loros ya? Iya. Ingin sungai sampai ke Timur, sampai mentok ke Timur Purina Bala. Sampai Ayo, Pak. Ya, Enggak, kok talang gampang. Bapak sudah berapa lama ngajar di sini? saya 2001 di sini. Baru mas. Baru? Saya nggak lahir 2001. 2001 Ah, Bapak. 2001. 2021. Oh, 2021. Maksudnya Oh, nggak 2001 lahir ya, 2001. Bukan 2001 aku belum Saya lahir. 2021 baru. Nanti ke sekarang 6. Nah, Ya, 6. berapa jumlah yang Bapak ajari, siswa yang Bapak ajarkan di kelas? Lagi Pak. Iya. Iya. 28. 28. Apalagi? Oh iya, di pemandu. Sudah. Selesai. Itu nanti laporannya kemana? Ke dosen. Ke dosen. Siapa? Bapak Frans. Iya. Bapak Frans. Yang gendut tuh, yang gendut. Bapak Akbar.
ya? Iya. Nggak tahu. Kenapa Pak? Orang urutan itu ya? Gak tahu, gak pernah nyebutin orang mana. Iya lampu itu ya? Puna keriting gitu ya? Iya, Nggak, iya. Pak. Nggak ada rambut. Kecamatan nggak sih? Ada Iya puncak topi. Sagoli maksudnya aneh Iya, gitu. pakai topi Pak. Kalau ngajar pakai topi guys. Masa? Topi. Iya. Aduh si Burunja Pak. Oh si Burunja, iya budak. Kembaran Pak Ali. Itu ini satu kelompok. Iya. Apa yang ingin dicapai? Apa yang ingin dicapai? di kelompok? Capai adalah Nah, kan saya balik tanya, oleh Saya. dia. Ya untuk mengetahui gimana Bapak itu ngajarnya tentang metode-metode apa yang Bapak ajarkan kan bisa bermanfaat bagi saya sendiri, bagi teman-teman saya juga Bapak. Benar di dalam. Kalau mau mana? Orang, Hah? orang. Sini belakang. Saya minta hasilnya nanti ya. Saya Pak. Sudah hasil kelompoknya. Oh iya Bapak. Ya, yang dikirim ke Pak Fran. Tapi nanti saya bilangkan ke Pak Iwan, benar di GSD? iya Pak Iwan. Ya, saya bilangin Pak Iwan nanti. Benar, Pak Iwan muridnya tak tahu kan? Nanti di sana kamu nanti. Saya saja Pak Iwan. Pak.